Halo guys, Hello, how are you? I am under the water. puasa udah dimulai nih, gimana? Udah bata? List kali ini spesial ya, karena ada 15 game buat ngabuburit demi nemenin kalian nungguin waktu berbuka puasa. Sorry ya, nggak banyak editan lagi, soalnya ini bikinnya mepet juga. So, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk ke videonya. Mari kita mulai dengan Brigandine The Legend of Runeterra. Ini game pernah saya bahas di konten game RPG dengan sistem rekrut karakter, tapi secara spesifik, game ini belum saya bahas. Oh ya, saya lupa buat bikin part 2-nya, ntar ya. So, game ini sama persis kayak Brigandine The Legend of Forsena dan Grand Edition buatan Atlus. Bedanya game ini nggak cuma strategi RPG seperti biasa, tapi juga formatnya berubah jadi full 3D. Di sini, kalian bakal ngendalin salah satu dari 6 kerajaan. Dan cara battle-nya masih sama persis kayak versi PS1. Kalian masih bisa ngatur knight, summon monster, sampai jalanin quest buat dapet item dan lainnya. Bedanya kita udah nggak pakai transisi animasi 3D lagi karena semua udah dianimasiin di medan perang. Cuman yang jadi masalah dari game ini tuh menurut saya pribadi adalah bagaimana kita sulit membedakan tiap unitnya. Kalau di PS1 kan kita bisa bedain dengan warna. Kalau ada knight warnanya abu-abu, maka ini kelasnya masih rendah. Tapi kalau knight warnanya putih, maka dia bisa pakai si holy. Kayak gitulah. Tapi kalau di sini kita nggak bisa bedain, soalnya pakai foto dari karakternya dan bukan wujud kelasnya. Jadi kita harus effort baca dulu kelasnya mereka. Penyihir kah, healer kah, atau malah pimpinan kerajaannya. Next ada Tower Unite. Ini game party sih, cuman lebih fokus ke online. Lebih kayak social online game gitu lah. Kayak VR chat lah. Nah, sama kayak gitu. Cuman bedanya game ini tuh punya banyak banget mini game. Kayak balapan di dalam bola gede, naik roller coaster, dan sejenisnya. Nggak kompetitif kok gamenya, lebih ke fun party game aja sih. Tapi kalau kalian nggak suka main gamenya, kalian bisa aja kok nganggep game ini sama kayak VR chat. Ngobrol-ngobrol, ketemu teman baru, atau yang lainnya. Kustomisasi di game ini juga bebas banget. Nggak cuman karakternya aja, tapi juga kustomisasi rumah kalian. Seru banget sih game ini buat main bareng teman-teman kalian sambil menunggu saatnya buka puasa. Kalau Tower Unite bukan kesukaan kalian, mungkin bisa main game yang lebih serius dikit. Digimon Story Series. Game ini bundle berisi 2 game ya kalau di PC. Seri pertamanya panjang banget ceritanya. Saya 40 jaman namatin game ini di seri pertamanya aja. Tapi saya belum main seri keduanya. Capek men. Di game ini kalian bakal ningkatin dan nangkap Digimon di dunia digital. Di seri pertama, kalian bakal jadi detektif yang bentuk fisiknya udah nggak ada. Karena dia bisa masuk ke dalam komputer. Nggak ada yang bakal mengundang sih di game ini elemennya. Cuman mungkin kalian harus bisa nahan fanservice meski cuman sekilas. Di seri keduanya kalian main jadi hacker, tapi kurang lebih timelinenya sama kayak seri pertama. Cuman dari sudut pandang yang berbeda aja sih. Kalau seri ini aman ya. Selanjutnya adalah Bravely Default 2. Game ini sama persis konsepnya dengan Octopath Traveler. Cuman bedanya meskipun tiap hero ini juga punya ceritanya sendiri, tapi pendekatannya lebih mirip game RPG biasa. Soalnya ada cerita utamanya. Di sini kalian mainin karakter bernama Seth yang terdampar di sebuah kerajaan yang asing baginya. Dia bakal ketemu putri kerajaan bernama Gloria dan bertualang di dunia baru tersebut dengan segala konfliknya. Beda sama game RPG lain, game ini pakai sistem namanya Brave Points. Sebuah sistem yang bakal gantiin attack jadi Brave terus defense jadi default. Brave Points ini bisa nambah kalau kalian milih default di satu turn. Mirip banget sama battlenya Octopath Traveler, dimana kalian bisa nyerang pakai poin itu tadi jadi serangan kedua atau ketiga dalam satu turn. Game ini juga punya job system yang sama kayak Final Fantasy Tactics. Semua jobnya juga mirip-mirip dan bisa ngubah kostum dan karakternya. Next ada seri Assassin's Creed. Saya nggak perlu jelasin lebih detail lagi sih buat yang ini. Semua orang tahu lah Assassin's Creed itu kayak gimana. Intinya kalian assassin yang ngelawan para Templar Knights yang korup. Kalian terserah sih mau main dari game yang mana. Semua gamenya menurut saya seru. Kalau kalian suka bajak laut, mungkin Black Flag bisa jadi pilihan kalian. Atau kalian suka sejarah Inggris dan Viking, main seri Valhalla. Suka Jepang, bentar lagi rilis tuh Assassin's Creed Shadows. Banyak banget pilihannya. Cuman kalau kalian suka parkurnya yang keren banget, Unity adalah pilihan yang wajib sih. Dari Assassin's Creed kita ke Kitaria Fables, sebuah game buatan developer asal Indonesia yang masih seru buat dimainin. Simpelnya game ini tuh Harvest Moon Fury tapi dicampur RPG. Soalnya kalian main karakter Fury buat ngelola sawah kalian. Gak cuma ngelola sawah, kalian juga bisa berantem lawan monster di dunianya. Kayak menggunakan senjata jarak dekat, bahkan sampai sihir. Oh ya, kalian juga bisa mabar bareng teman kalian di satu dunia buat nyelesain misi-misinya. Ini belum lagi cerita dari gamenya yang santai abis buat dinikmatin. Bisa lah game ini buat jadi teman kalian ngabuburit. Selanjutnya adalah game legendarisnya PS1 dan PS2 nih, Grandia Series. Game ini ada 2 seri dengan protagonis yang berbeda. Di seri pertama kita mainin Justin yang bermimpi jadi petualang, yang berujung jadi pemburu artefak kuno sampai jadi penyelamat dunia.
Kisah cintanya Justin juga lucu banget sih di game ini. Sementara di seri kedua menurut saya agak downgrade dari segi penulisan cerita. Di seri kedua kalian bakal main sebagai Ryudo, seorang mercenary yang ditugaskan buat jagain dan nganter penyanyi cewek namanya Elena. Meskipun penulisan ceritanya sedikit downgrade, tapi mekanik battle di game kedua ini lebih solid dan detail. Bedanya sama yang pertama secara sederhana, yang kedua lebih pendek, dark, dan dewasa. Sementara yang pertama lebih kartun, tapi keduanya tetap seru kok. Dari Grandia kita ke Hoko Life. Kalian pengen banget nih main Animal Crossing tapi nggak punya Nintendo Switch? Cobain game ini. Singkatnya, game ini tuh sama persis kayak Animal Crossing tapi di PC dan offline. Kalian bisa ngerasain kehidupan di sebuah desa fantasi yang cozy abis. Nggak cuman bisa berinteraksi dengan NPC aja, kalian juga bisa bikin rumah sendiri. Kustomisasi rumahnya detail banget dan seru sih kalau dibanding game serupa yang ada di PC atau konsol. Tapi ya jangan dibandingin sama Animal Crossing sih ya. Soalnya game ini beda jauh banget levelnya kalau dibandingin Animal Crossing. Di nomor 7 kita balik ke game RPG lagi nih, judulnya Indivisible. Ini adalah game RPG 2D kartun yang keren banget sih. Game ini gabungin banyak banget genre dari Metroidvania, RPG, sampai game fighting. Indivisible nyeritain seorang karakter perempuan bernama Ajena yang menuntut balas ayahnya yang tewas. Di tengah perjalanannya, dia bakal ketemu banyak teman-teman baru yang membantunya. Eksplorasi game ini cukup unik ya, mirip game platformer Metroidvania. Sementara formatnya adalah RPG, terus battlenya kayak game fighting pada umumnya. Yang unik battlenya sih, dia kayak ngambil elemen Valkyrie profile yang turn based tapi digabungin combo kayak game fighting. Jadi pas giliran menyerang, kalian harus nekan tombol combo kayak game fighting. Uniknya lagi, di game ini kalian juga bisa ganti-ganti nyerangnya, sehingga menghadirkan kombinasi combo dua karakter yang sangat unik. Keseruannya bisa bikin kalian betah lama-lama main game ini sampai lupa waktu sih. Oh ya, tahu nggak kalau protagonis game ini tuh diisi suaranya oleh aktris asal Indonesia loh. Namanya Tania Gunadi, tapi dia berkarya di Amerika sih. Soalnya dia udah pindah ke sana sejak remaja. Sekarang dia umurnya 40 tahunan. Selanjutnya, game buat kalian yang suka open world nih, Just Cause series. Kalian bebas mau main dari seri mana aja, soalnya meskipun nyambung dalam tanda kutip, kalian masih bisa ngikutin ceritanya. Tapi saya nyaranin buat main yang seri ketiga kalau mau mekanik gameplay yang lebih modern. Game ini nyeritain Rico buat menumpas tokoh antagonis sampai diktator yang menguasai sebuah wilayah. Yang bikin game ini seru tuh, kalian bisa menghancurkan apapun di game ini. Ya meskipun nggak semuanya bisa dihancurin sih, tapi intinya ciri khas gameplaynya lebih fokus ke chaos. Di seri ketiga kalian bisa terbang pakai parasut, ngebom markas musuh pakai pesawat tempur, dan lainnya. Sementara di seri keempat kalian bisa menikmati fitur baru yakni cuaca mematikan yang bisa jadi ancaman kalian. Sama-sama seru kayak GTA, tapi bedanya GTA ada elemen yang kurang cocok dimainin pas puasa. Sementara di game ini kalian bisa ngacau sesuka hati. Di nomor 5 ada Split Fiction, game baru yang bakal dirilis bulan ini sih. Split Fiction nyeritain dua penulis perempuan yang diajak buat ngetes mesin yang dibuat untuk mencuri kreativitas seseorang. Dan kedua penulis ini bakal ngerasain cerita buatan mereka masing-masing di mesin yang satu ini. Kalian harus melewati rintangan, puzzle, dan menikmati cerita dari karya dua penulis ini. Game ini dibikin oleh Hazelight Studios, developer yang ahli banget bikin game co-op. Salah satunya It Takes Two, yang sempat jadi Game of the Year di tahun 2021. Enaknya game ini tuh kalian bisa patungan beli satu game aja, terus yang punya game bisa nge-invite temennya. Bedanya di Split Fiction ini kalian bisa cross-platform. Jadi misalnya kalian main di PS5 nih, tapi teman kalian cuma punya PC. Kalian bisa nge-invite teman kalian yang di PC. Tapi harus temenan dulu akun EA-nya. Enak banget kan? Next adalah Rune Factory atau Story of Seasons. Kalau kalian kecewa sama Harvest Moon yang sekarang kok beda, kalian harus main Story of Seasons. Soalnya Story of Seasons adalah Harvest Moon yang kita kenal dulu, karena dibikin oleh tim yang bikin Harvest Moon di PS1. Dua game ini sama, tapi beda. Kalau Story of Seasons ini lebih mirip Harvest Moon, karena dia emang Harvest Moon. Tapi kalau Rune Factory nyampurin Harvest Moon dengan RPG fantasi. Dua game ini punya keunikannya masing-masing. Rune Factory juga punya cerita yang lebih linear dan bisa tamat. Sementara Story of Seasons ya kayak Harvest Moon, nggak bisa tamat. Saya rasa keduanya bisa jadi teman kalian di bulan puasa sampai lupa waktu sih. Oh ya, bentar lagi Rune Factory bakal rilis game baru nih. Judulnya Guardians of Azuma. Tapi masih Mei sih rilisnya, jadi mainin yang ada aja sih. Di nomor 3 ada game indie judulnya American Arcadia. Ini game yang ngewujudin gimana kalau film judulnya The Truman Show jadi kenyataan. Game ini menceritakan Trevor Hills, di mana kehidupannya tuh jadi hiburan yang ditonton oleh banyak orang dalam sebuah acara bernama American Arcadia. Begitu Trevor dikasih tahu oleh agen bernama Kova kalau dia sebenarnya membintangi acara tersebut, Trevor ingin kabur. Gameplay game ini penuh puzzle dan platforming. Puzzle-nya kebanyakan gampang tapi ada juga yang menantang. Kalian nggak bakal mainin Trevor aja di game ini, karena kalian
kalian juga bakal mainin sebagai Koval. Dan terkadang kalian bakal ngendaliin keduanya secara bersamaan. Gamenya seru dengan twist cerita yang secara logis cukup bisa dipahami. Kalian bakal menikmati game berdurasi kurang lebih 7 jam ini dengan banyak banget kepuasan. Tapi kalian juga harus suka puzzle sih, soalnya hampir semua gameplaynya berkutat soal itu. Selanjutnya adalah Two Point Museum, sebuah game simulasi baru buatan Two Point Studios yang dipublikasi oleh Sega dan dirilis minggu depan. Game ini datang dari developer Two Point Hospital, yang jujur gamenya seru banget. Bedanya lagi, kali ini kalian bakal ngatur museum dengan berbagai tema. Ada 5 museum tematis di game ini, dari prasejarah, kehidupan laut, supranatural, sains, dan luar angkasa. 5 museum ini cara mainnya beda-beda. Kalian bisa ngelakuin ekspedisi ke beberapa tempat buat dapat artefak dan dipamerin di museum kalian. Sama kayak seri yang lama, game ini punya banyak banget pameran yang unik dan lucu. Mulai dari pameran hantu, ikan badut yang bentuknya kayak badut beneran, dan banyak banget. Kalau kalian lagi nyari game simulasi yang agak kasual, game ini bisa banget jadi alternatif kalian. Dan yang terakhir tentu saja the one and only Monster Hunter Wilds yang dirilis beberapa hari yang lalu. Game yang satu ini perlu digarisbawahi bahwa game ini tuh butuh banget yang namanya PC yang kuat ya. Minimal banget RTX seri 2070 atau 3060 lah, biar 40-60 fps. Soalnya game ini tuh jujur berat banget pas saya nyobain benchmarknya. Beda sama game Monster Hunter yang lain, game ini punya banyak fitur baru, selain monsternya yang baru ya. Di game ini kalian bisa ngelut dari jarak yang jauh pakai hook slinger, naik mount, support hunter kalau kalian main sendirian, sampai open world yang gila, luas banget cuy. Jadi di game ini kalian nggak bakal ngelewatin loading lagi kalau mau hunting dari markas kalian. Karena semuanya terkoneksi satu sama lain di dunia open world yang sangat amat luas. Dan yang menarik, Palico sampai hunter yang kalian kendaliin sekarang ada pengisi suaranya. Ini belum termasuk fitur perubahan cuaca yang bisa mempengaruhi perburuan kalian dan lain sebagainya. So itulah guys, 15 game buat ngabuburit saat puasa. Gimana? Kalian ada rekomendasi lain? Silahkan komen ya di bawah. Seperti biasa kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe atau donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja video kali ini, see you on the next video and bye-bye.